Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahsananda dengan NIM S1S1230052. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah dipelajari dalam 3 struktur data penting dan pemrograman dan algoritma, yaitu ada stack, artinya tumpukan, ada queue, ada artian, dan DQ, yaitu double and queue. Baik, kita langsung saja masuk di materi yang pertama, yaitu stack. Nah, stack ini merupakan struktur data yang menggunakan prinsip last in first out. Ini yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Stack ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi nyata seperti tombol kembali pada browser, yang dimana halaman-halaman sebelumnya disimpan dan dapat dikunjungi kembali dalam urutan terbalik. Nah, yang contoh kedua itu ada fitur Yundo pada editor teks, yang dimana setiap perubahan dicatat dan pengguna dapat membatalkan langkah terakhir secara berurutan. Adapun operator yang digunakan dalam stack ini ada dua, yaitu push dan pop. Selanjutnya, stack ada abstract data type, yang dimana tadi saya sudah jelaskan dua metodenya, yaitu ada push dan pop. Nah, push ini digunakan untuk menambahkan elemen ke atas tumpukan, sedangkan pop ini untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas. Nah, terus juga ada asesor metode yang lain, yaitu ada top. Ini kita bisa melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Terus ada is empty, ini untuk mengecek apakah isi stacknya itu kosong. Terus ada len, digunakan untuk mengembalikan jumlah elemennya. Semisal di sini ketika operatornya S plus 5, maka stacknya akan diisi oleh elemen 5. Terus kita tambahkan lagi elemen 3, kemudian kita periksa panjang jumlah elemennya. Di sini jumlah elemennya ada 2, yaitu 5 dan 3. Kemudian kita pop, kita sudah mengetahui bahwa pop tadi itu tujuannya untuk melihat elemen terakhir tanpa menghapusnya. Nah, elemen terakhirnya itu adalah 3. Terus kita cek apakah stack ini kosong atau tidak. Nah, yang di retur itu pasti false karena di sini masih ada isi elemen 5. Nah, kemudian kita pop. Nah, pasti yang terhapus itu elemen 5 karena dia yang paling terakhir. Nah, kemudian kita cek kembali isi stacknya pasti sudah bervalue true. Kemudian kita pop lagi pasti sudah error karena di sini sudah tidak ada isi stacknya. Kemudian kita isi kembali dengan operator push, yaitu 7 dan 9. Kemudian kita cek lagi elemen terakhirnya menggunakan operator top, yaitu angka 9. Terus kita push lagi elemen 4. Kemudian kita periksa jumlah panjang len-nya ada 3, yaitu 7, 9, dan 4. Terus kita hapus lagi menggunakan operator pop, yang dihapus tentunya itu elemen terakhir, yaitu 4. Jadi tersisa 7 dan 9. Kemudian kita push lagi 6 dan 8. Jadi isi stacknya sudah ada 4. Kemudian kita menghapus lagi untuk elemen terakhir, pasti yang dihapus adalah elemen 8. Jadi abstract data type ini dia bersifat dinamis, yang dimana jumlah elemen itu tidak dibatasi dan elemen bisa bertipe apapun. Selanjutnya, implementasi dari stack ini dapat diimplementasikan menggunakan list Python. Semisal untuk memungkinkan penambahan, semisal di sini untuk metode push itu kalau kita realisasikan di Python dia menggunakan append element. Terus kalau dia pop itu tetap pop, sedangkan kalau kita ingin periksa elemen terakhir tanpa menghapus, kalau di Python itu cukup memasukkan indeks -1. Terus kalau kita ingin periksa apakah stacknya itu kosong atau tidak, kalau direalisasikan dengan Python, yaitu
len L sama dengan 0. Terus kalau kita eh, ingin tahu berapa jumlah elemennya itu sama saja antara metode stack method dengan realisasinya itu sama-sama menggunakan len. Selanjutnya di sini saya codingkan contoh dari implementasi stack tadi. Pertama kita buat kelas empty. Ini gunanya nanti untuk raise-nya ketika untuk mengecek apakah elemen ini kosong atau tidak. Kita kosongkan saja, pas. Kemudian kita buat kelas array stack. Terus konstruktornya di sini kita inisialisasikan untuk datanya itu masih elemen kosong. Kemudian metode selanjutnya itu ada len. Dia akan mengembalikan berapa jumlah elemen dari sini tadi, array-nya, jumlah elemen dari array-nya. Selanjutnya memeriksa apakah elemen array tadi itu kosong atau tidak menggunakan is empty. Len kemudian kita kalau menambahkan tadi menggunakan metode push, self, dan elemennya. Menggunakan operator append. Menambahkan elemen. Selanjutnya mengecek elemen terakhir menggunakan operator top. Tapi dia melakukan pengecekan dulu apakah isi itu kosong atau tidak menggunakan kelas ini yang tadi exception. Jadi di sini if self namun kalau tidak, dia akan memperlihatkan indeks terakhirnya menggunakan indeks -1. Kemudian kalau ingin menghapus menggunakan operator pop,
Terus kita periksa juga, kita melakukan hal yang sama, jadi kita langsung salin saja. Namun di sini kita ganti dengan pop. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu implementasi dari stack dalam pemrograman Python. Selanjutnya, analisis stacknya, yang dimana stack ini dapat diimplementasikan menggunakan list Python yang memungkinkan penambahan. Sorry. Jadi di sini operasi seperti top, isMd, dan lain itu memiliki waktu konstan ordo 1 untuk push dan pop dia. Meskipun rata-rata waktunya ordo 1, namun dalam kasus tertentu seperti saat list perlu dialokasikan ulang atau resign, maka waktu eksekusinya bisa ordo n. Dalam praktiknya, inisialisasi list dengan ukuran tetap lebih efisien daripada membangun list secara dinamis dan kosong. Selanjutnya, membalikkan data dengan stack. Jadi, prinsip LIFO tadi itu membuat stack sangat ideal untuk membalikkan urutan data. Contohnya saja, semisal saya realisasikan dulu di pemrogramannya. Misal di sini kita buatkan functionnya itu reverse filenya dengan sama dengan sorry, kita buatkan file baru. Jadi di sini kita akan melakukan from file ini dari file ini kita akan import array stack-nya. Karena tadi kan kita sudah buat kelas array stack. Jadi di sini nanti dia akan mengimpor semuanya ini. Metode-metode yang ada di dalam sini. Jadi kita menggunakan array stack. Nah, selanjutnya kita bisalah buatkan functionnya. Jadi ini kita panggil kelasnya, kemudian kita buka file. Jadi kita buka file, nama filenya yang ini, kita misal ini bisa diganti dengan nama-nama file yang telah kita buat di sini, misal inisial gitu, kita ganti. Terus nanti disimpan dalam variabel original. Selanjutnya
setelah kita buka ordinal, di sini dia akan melakukan perulangan, artinya isi-isi file tadi itu akan dipindahkan nantinya. Kemudian kita akan menulisnya kembali, kita menggunakan kode W, artinya write, terus masuk di perulangan while not, kemudian setelah kita menuliskan kembali di file yang baru, kita menutupnya. Kalau sudah dibuka berarti langkah selanjutnya itu kita harus tutup filenya supaya dia tidak berulang. Nah, begini. Terus nanti di sini selanjutnya itu kita taruhlah file ini dibuka, kita akan membuka file initial text. Terus kita tuliskan I'm go home, terus today is holiday, terus kita tutup. Nah, kemudian kita reverse lah antara nanti dimulai dari today is holiday dan I'm going home. Seperti inilah outputnya. Baik, selanjutnya pencocokan tanda kurung. Ini. Jadi stack ini digunakan untuk mengecek kesesuaian tanda kurung atau parenthesis dalam ekspresi, yang dimana setiap kali ditemukan tanda buka, ia dimasukkan ke stack. Saat ditemukan tanda tutup, stack diperiksa apakah pasangannya sesuai. Kalau jika tidak, jika kalau tidak, maka ekspresinya tidak valid. Ini berguna dalam parser atau validasi ekspresi matematika, misal di sini. Oke, selanjutnya pencocokan tag HTML, yang dimana pendekatan serupa pada tanda kurung juga biasa diterapkan untuk memeriksa apakah tag HTML ditutup dengan benar. Ini penting untuk memastikan struktur dokumen HTML valid dan tidak rusak. Memungkinkan juga kita ngelacak urutan tag terbuka dan tertutup secara efisien. Selanjutnya queues, queue ini adalah struktur data yang menggunakan prinsip first in, first out. Sebelumnya, yang dimana elemen pertama akan menjadi elemen yang pertama keluar. Contohnya termasuk dalam antrian orang di kasir atau wahana. Terus juga semisal sistem antrian dalam call center. Terus juga struktur ini ideal saat urutan masuk itu harus dipertahankan. Kemudian abstrak data type-nya, yang dimana di sini metodenya itu ada dua, enqueue dan dequeue.
yang dimana NQ ini untuk menambahkan elemen ke belakang, sedangkan DQ ini untuk menghapus elemen dari depan, berbeda tadi pada stacknya. Terus juga ada asesor metode yang lainnya, yaitu ada first, yaitu melihat elemen tanpa menghapus, terus isempty juga melihat Q kosong, terus len untuk menghitung jumlah menjumlah elemennya sama seperti sebelumnya, semisal ini. Misalnya kita NQ dulu 5, terus ditambahkanlah elemennya dalam Q ini menjadi 5, terus kita tambahkan lagi 3, terus kita periksa elemennya itu ada 2, 5 dan 3, terus kita pakai lagi operasi DQ untuk menghapus elemen paling depan, yaitu pasti 5. Kalau tadi stakan dia menghapus paling belakang gitu. Terus kita periksa elemennya apakah kosong atau tidak, pastinya itu false karena masih ada 3. Terus kita menghapus lagi barisan paling depan itu sudah 3. Jadi kita periksa lagi elemennya kosong atau tidak, tentunya itu sudah kosong. Begitulah seterusnya. Masuk di yaitu implementasi awal menggunakan yang dimana untuk menambahkan dan pop itu untuk menghapus sederhana opini memiliki waktu karena elemen lainnya itu harus digeser sehingga tidak efisien untuk yang besar. Terus implementasi keduanya, versi kedua yaitu menyimpan indeks front, mengganti elemen DQ dan non. Meski NQ ini dan DQ bisa order 1, adalah jumlah operasi yang dilakukan. Ini membuat array membengkak meski elemen aktif hanya sedikit. Masuk di curricular queue. Curricular queue. Nah, ini solusi dari masalah di atas dari curricular array, yang dimana index front dan rear dapat melintas batas-batas array menggunakan rumus indeks plus 1% n. Ini memastikan pengguna array tetap efisien tanpa perlu menggeser elemennya. Nah, Q ini tetap ordel 1 untuk operasi dasar dan ordel n hanya saat resize. Semisal di sini implementasi dari Q ini, kelas Q ini memelihara tiga atribut utama, yaitu ada data untuk list kapasitas tetap, terus ada size jumlah elemen aktif, dan ada front untuk indeks elemen pertama. Misal di sini saya implementasikan. Kita buatkan kelas array RQ-nya. Terus kita buat kapasitasnya default. Terus kita buatkan konstruktornya untuk kelasnya tadi, yang diisi dengan data pertama, datanya itu non, terus size-nya
dengan kemudian kita buatkan untuk memeriksa stucknya apakah tidak. Sel sama dengan nol. Terus kita panjang len-nya len return cell size. The first ini untuk mengecek untuk melihat elemen paling depan tanpa menghapus. If self is arise empty nah, itu kosong. Selanjutnya namun kalau tidak maka dia akan mereturn Kenapa dia masih ini? Karena kita belum buatkan kelas empty-nya tadi. Selanjutnya, untuk menghapus elemen Pak yang terdepan, kita menggunakan namun sebelum masuk itu dia pasti harus mengecek apakah empty-nya kosong atau tidak. Ya. Namun kalau ini diganti,
tambahkan, kemudian di sini kita sudah menggunakan indeks kurikuler yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Dengan modulus len self dan kemudian size-nya tadi itu kita kurangi 1, berarti kita mengurangi elemennya jadi 1. Kemudian kita kemudian metode selanjutnya NQ untuk menambahkan. Namun dia harus juga. Oh dia ya. Kemudian metode kalau size-nya itu kapasitasnya itu kalau sudah penuh di sini sel kapasitas kita pindahkan dulu yang lama di variabel all. Kemudian kita buatkan file baru.
Ini merupakan implementasi dari queue ini. Selanjutnya, tambah dan hapus elemen. Tadi juga saya sudah di codingan saya bagaimana tambah dan menghapus elemen di queue ini, yang dimana penambahan dilakukan di indeks font plus size modulus n dan penghapusan itu di front yang kemudian diperbarui. Ini membuat operasi berjalan cepat dan tetap mempertahankan urutan vivonya. Terus ada resize queue, yang dimana ini saat ukuran queue mencapai kapasitas list. Nah, list ini akan dialokasikan ulang 2 kali lebih besar dengan elemen disaling ulang dimulai dari indeks 0 yang memungkinkan efisiensi dan mencegah kesalahan indeksnya. Kemudian mengecilkan queue ini untuk efisiensi memori. Ketika kurang dari 1/4 kapasitas array ini akan dikecilkan menjadi setengahnya. Strategi ini menjaga agar queue tidak menggunakan memori terlalu besar dari yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita analisis bagaimana kinerja queue ini. Yang dimana waktu eksekusinya itu untuk NQ dan DQ order 1, sedangkan resize dia menggunakan order n tetapi jarang. Nah, kemudian penggunaan ruang memori efisien karena resize-nya dinamis. Oke, materi selanjutnya itu double NQ atau DQ. Nah, DQ ini adalah struktur data yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen baik dari depan maupun belakang. Nah, ini lebih fleksibel daripada NQ. Contohnya ini termasuk sistem antrian restoran di mana pelanggan bisa ditambahkan dan dihapuskan dari dua sisi. Terus abstrak data-datanya untuk DQ ini ada at first itu menambahkan di paling depan, terus at last menambahkan paling akhir, terus ada delete first, delete last, first and last, dan is empty dan land, yang dimana DQ ini menggabungkan kemampuan stack dan EQ sekaligus. Terus implementasinya, semisal di sini kita menggunakan operasi at last, berarti kan masih kosong itu elemennya, berarti masih hanya 5. Terus kita tambahkan first-nya 3, berarti dia paling depan karena operatornya at first. Terus at first lagi di 7, berarti kita tambahkan elemen paling depan yaitu 7. Terus kita memeriksa elemen paling depan yaitu 7. Terus kita menghapus delete last-nya yaitu 5. Jadi elemennya itu tinggal 7 dan 3. Terus kita periksa jumlah elemen yang aktif ada, tinggal 2 yaitu 7 dan 3. Terus kita delete last lagi, kita menghapus paling akhir. Nah, terus kemudian kita hapus lagi paling terakhir, itu sisa 7. Terus kita menambahkan lagi kan sudah kosong, terus kita tambahkan lagi paling depan 6. Terus kita periksa apa elemen yang terakhir, yaitu ada 6. Terus kita tambahkan lagi elemen paling depan, itu 8. Nah, terus kita periksa apakah isinya itu kosong atau tidak. Tentunya itu false, karena masih ada elemen 8 dengan 6. Terus kita periksa elemen terakhirnya, yaitu 6. Nah, ini operasi pada diri sendiri yang dimana elemen ini bertambah dan berkurang dari kedua sisi. Menambah dari depan ataupun belakang serta menghapus dari kedua sisi dilakukan sambil menjaga indeks secara server. Nah, Python ini menyediakan DQ dan modul collection yang sudah sangat optimal ini. Ini adalah modulnya. Operasi di kedua ujung ini memiliki waktu order 1, tetapi akses indeks terbatas order n. Ini sangat ideal untuk sebagian besar kebutuhan sebuah aplikasi nyatanya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.